Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Guys, pada hari ini saya tidak bosan-bosannya ingin memberikan tutorial, ingin memberikan informasi, berbagi pengalaman, berbagi yang saya tahu tentang bagaimana caranya kita itu bisa sukses di trading kripto. Dan memang ini jangan dijadikan patokan untuk teman-teman trader kripto, terutama bagi pemula, karena apa yang saya sampaikan ini adalah berawal dari pengalaman yang saya dapatkan selama kurang lebih hampir 3 tahun saya main trading di kripto. Dan alhamdulillah menurut saya itu menguntungkan. Dan yang terpenting teman-teman, pertama adalah syaratnya kalau uang yang kita gunakan untuk trading kripto itu harus benar-benar uang yang aman, bukan uang hasil pinjaman. Apalagi dari hal yang sifatnya itu berisiko tinggi. Jadi betul-betul uang itu adalah uang tabungan yang boleh dikatakan adalah uang yang istilahnya itu hilang pun tidak terlalu berpengaruh pada kehidupan kita. Dan untuk pemula jangan terlalu banyak untuk mendepositkan atau menginvestasikan di trading kripto ini. Dan saya selalu setia, selalu loyal menggunakan trading kripto di aplikasi rekeningku, karena itu milik Indonesia. Dan saya senang banyak informasi-informasi di trading kripto aplikasi rekeningku. Dan menurut saya simple, tidak terlalu banyak berpikir, tidak terlalu banyak pola-pola yang lainnya. Yang penting kita memahami itu kapan kita masuk untuk membeli koin tersebut dan kapan kita menjualnya, sehingga target kita adalah cuan, cuan, dan cuan. Ingat, dalam trading kripto itu jangan terlalu berambisi, jangan terlalu angkara murka. Begitu naik, katakanlah naik 2%, 3%, selama itu menguntungkan kita, jual aja. Ya, kecuali kalau seandainya mau holder dan artian untuk jangka panjang. Tapi kalau untuk yang trading tiktokan atau ya sehari yang penting dapat untung gitu, ya begitu naik katakanlah 3%, 2%, jual aja, yang penting dapat uang kan, itu yang terpenting. Nah, bagaimana caranya untuk trading scalping ini yang sifatnya harian? Yuk kita ikuti cara sederhana tapi menurut saya adalah menguntungkan. Oke. Nih teman-teman, kita coba untuk buka aplikasi rekeningku ya. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ini. Kalau saya selalu melihat volume teratas 24 jam. Jadi sebentar ya, ini saya kembali dulu supaya nanti teman-teman ada tulisan, ada garis-garisnya biar lebih enak. Bentar. Kita pakai kos, oke. Oke. Ya. Baik teman-teman, kita kembali lagi ke yang tadi. Nah ini, kalau saya teman-teman, saya melihat pertama kali adalah volume teratas 24 jam. Itu yang pertama. Ini selalu ya, yang selalu masuk dalam 5 besar itu Bitcoin. Ini Bitcoin ini selalu masuk dalam 5 besar pertama. Tidak pernah absen ini Bitcoin ini. Dan teman-teman, selain Bitcoin, kita untuk bisa masuk ke koin-koin lainnya adalah lihat volume ini. Ini merupakan volume perdagangan, terutama adalah orang yang membeli ya, orang yang membeli. Artinya bukan transaksi tapi orang yang membeli. Jumlah nominal uang. Ini. Nah, kita coba cek yang Bitcoin. Ini Bitcoin ini merupakan koin tertua kripto. Kita cek. Nah ini kan banyak instrumennya ya, ada line, terus ada candlestick yang
30 menit, 1 jam, 1 hari, lainnya ini teman-teman bisa milih, ada yang 1 minggu bahkan 1 bulan, dan ini untuk mengetahui volumenya, lebih banyak orang menjual atau orang membeli. Langkah pertama yang selalu saya lihat itu adalah saya selalu mengklik pertama kali ini adalah ini. Saya nggak tahu ini singkatannya apa, DEPTH itu. Yang penting ini bagi saya artinya adalah untuk mengetahui volume orang yang menjual dan orang yang membeli. Ya, kita klik. Nah, jika posisi seperti ini begitu lebih tinggi atau lebih gemuk yang hijau, artinya ini adalah banyak orang yang order beli atau orang membeli. Jika lebih banyak yang merah, berarti banyak orang yang menjual. Ini kelihatan biasanya teman-teman. Ini yang hijau ini artinya adalah kalau kita lihat posisi saat ini tanggal 27 November ya. 27 November tahun 2021 jam setengah 10 malam ya, waktu Indonesia Barat, waktu Surabaya. Nah, ini hijau ini memang tinggi, tetapi dia itu nggak terlalu gemuk, beda merah ini. Nah, kalau merah ini dia itu memang lebih rendah daripada hijau, tapi dia tuh gemuk kan, ini gemuk. Nah, dibandingkan sama ini kan lebih gemuk yang merah. Nah, ini artinya adalah bahwa orang yang ingin menjual Bitcoin ini sama orang yang mau beli hampir seimbang, tetapi kalau saya pribadi tuh menilainya ini lebih banyak orang yang menjualnya. Nah, kalau seandainya yang hijau ini lebih tinggi katakanlah segini dan dia itu lebih gemuk, lah ini saatnya kita beli. Artinya apa? Harga itu bakalan naik. Ini kalau seperti ini kita wait and see dulu. Kalau posisi seperti ini imbang seperti ini dan yang merah ini lebih gendut, ya kan, kita lihat dulu. Bisa-bisa harga yang saat ini di angka 796.720.000 itu bisa turun lagi, bisa. Ini ya teman-teman ya. Nah, ini kalau kita lihat dari Bitcoin. Coba kita lihat yang BAT-nya. BAT. Nah, beda. Kalau seperti ini posisi BAT, ya kan? Posisi BAT kalau seperti ini posisi yang bagus sebenarnya untuk membeli. Tetapi ke teman-teman, ini hanya salah satu informasi saja, instrumen. Ya kan? Ini apa? Artinya orang order beli itu lebih banyak daripada orang yang mau menjual. Nah, kemungkinan ini naik sangat tinggi, kemungkinan loh ya. Tapi ini waktu itu bisa berubah. Lah, selain itu apa yang harus kita lihat? Yang harus kita lihat kedua itu adalah setelah ini yang pertama. Yang kedua saya selalu melihatnya itu candlestick di 1 hari. Biasanya di 1 hari, baru nanti saya analisa ke 1 jam, ke 30 menit dan ke lain. Dan ingat juga, kita juga harus mencari informasi tentang koin itu. Apakah koin itu baru atau koin yang sudah lama, terus pendukungnya itu siapa, komunitasnya bagaimana, itu penting teman-teman. Daripada kita menjadi sangkuter, ya kan, maunya untung harian malah nyangkut gitu kan. Nah, kita lihat ya tadi ya, ini kita lihat 1 jamnya. Lah, dalam 1 hari ini kan harga awalnya kan ini kan di harga berapa ya? 9.090. Lah, ini dia baru lahir di rekeningku tuh kalau nggak salah ini ya, kalau ini 9.900 di kisarannya berada di tanggal 3 bulan 11 tahun 2021. Dia lahir di rekeningku. Nah, dalam candlestick yang candlestick yang ini yang satu hari dia grafiknya terus naik. Nah, terus naik kan. Nah, ini artinya apa? Koin ini bagus. Posisi saat ini loh ya. Posisi saat ini koin ini bagus. Artinya teman-teman kalau mau beli silahkan. Tapi ingat, harus manajemen keuangannya diatur. Umpamanya ya, manajemen keuangan ini teman-teman punya modal 10 juta nih umpamanya. Jangan langsung dibelanjakan dulu. Ya kan, yang penting kan target kita adalah cuan walaupun nggak terlalu banyak. Kalau saya punya modal 10 juta, belanjakan dulu umpamanya 2 juta, ya kan, 2 juta. Begitu dia tuh turun 10% atau 15%, belanjakan lagi 2 juta lagi, kan kelipatannya jadi 4 juta. Begitu turun lagi umpamanya
15 atau 10% atau bahkan 20%, belanjakan lagi 4 juta. Jadi kan sudah terbelanjakan 8 juta lipatannya. Nah, akumulasi harga itu pasti nanti teman-teman ketahuan. Ingat, koin ini tidak selamanya turun dan tidak selamanya naik. Ya kan? Nah, ini sudah mulai naik. Tadi kan di harga 22, sekarang udah cenderung naik di harga 23.080. Kita lihat lagi yang candlesticknya di 1 jam. Nah, di 1 jam ini terjadi gelombang ini kan, seret ya kan, itu wajar ya kan untuk yang 1 jam. Artinya apa, ada progres, berarti perkiraan teman-teman tuh bisa melihat apa di titik resistennya kapan, titik supportnya kapan, hampir sama dengan saham ya kan. Nah, yang 30 menit seperti ini juga. Ini kayak yang mau scalping, yang mau memperhatikan waktu-waktunya. Nah, kalau yang 30 menit seperti ini, yang mau tiktokan seperti ini, kita juga harus melihat ini ada macam-macam, ada MACD-nya, bol dan sebagainya. Kalau kita lihat ini apa tuh namanya grafik di sini ya kan. Nah, ini kan hijaunya sempat tinggi, hijaunya ini sempat tinggi di sini. Ini sudah mulai menurun. Dan ini pun ya kan, kalau kita lihat ini titik resisten pertama kan di sini nih. Ya kan? Nah, di sini. Ini kemungkinan dia juga bisa turun. Kemudian juga bisa turun kalau kita lihat candlestick. Tapi ingat, ini hanya sebagai instrumen. Artinya adalah rekomendasi kalau saya ambil kesimpulan dari koin BAT ini dengan katakanlah DEPT-nya itu katakanlah ini order belinya lebih banyak daripada order jualnya. Ini artinya koin ini cocok untuk kita jadikan referensi, salah satu koin yang bisa kita beli. Itu pertama ya. Terus yang kedua, sudah mulai naik lagi. Masya Allah, baik lagi. Nah, yang kedua adalah kita lihat candlesticknya yang di 1 hari, 1 jam dan 30 menit ya kan. Tadi kita begitu lihat yang 30 menit, nah ini kan dia mengalami penurunan harga nih, penurunan harga ya kan. Artinya teman-teman bisa order di harga di bawah harga dari 23.100, umpamanya order di harga 23.000. Caranya bagaimana untuk mengetahui banyak ordernya? Ini kita lihat ya. Nah, di sini banyak informasi order booknya sama transaksinya. Kalau yang order book ini, order bid ini adalah order orang membeli. Kalau ASKS ini yang merah adalah order orang menjual. Nah, di sini orang paling banyak order untuk membeli itu di harga berapa? Nih, nah, yang paling baik itu yang ini. Karena apa? Hijaunya itu penuh. Ya kan, paling banyak di order di harga Rp23.090. Ya kan, turun lagi berarti ada yang sudah dapat ini di harga 23.900 berarti. Nah, kan turun lagi. Nah, kan ada banyak, berarti ada lagi peringkat keduanya di order sekian. Begitu juga yang mau jual juga yang paling banyak di harga berapa? Yang paling banyak di harga ini teman-teman ya, merahnya paling banyak tadi di sini 23.210. Nah, jadi teman-teman order aja, artinya ini referensi untuk bisa di scalping. Tapi kalau untuk jangka waktu lama jangan tergesa-gesa. Karena apa? Koin ini kita lihat ya, yang lainnya di 1 bulan. Nah, di 1 bulan, kalau dalam 1 bulan ini katakanlah terjadi peningkatan yang signifikan. Loh, maaf ya teman-teman, tadi ternyata ini koin sudah lama teman-teman ya. Maaf. Lah ini dulu sempat di harga 1.272. Itu tahun berapa ini ya? Oh, ini tahun 2010 teman-teman. Ini sudah ada harganya ini. Tahun dari ini. Nah, 2010 mungkin nggak salah. Ya kurang lebih intinya harga koin ini sudah agak lama di rekeningku. Jadi ini sempat di harga 1.272 dan sampai hari ini dia terus meningkat. Nah, artinya apa? Bertahan pun juga nggak masalah. Tadi peningkatannya bayangkan dari harga 1.272 sekarang sudah menjadi di harga 26, sempat di harga 26.430.
Ini di tahun berapa ya teman-teman ya? Coba kita lihat agak lebih kecil ini yang mingguan. Oh iya, iya, iya. Berarti di bulan 6 ya ini kan ya, sekitar di bulan 6, tanggal 10 bulan 6 tahun 2021 sempat di harga 6.790 sempat. Ya, artinya kalau melihat seperti ini, apakah kita beli koin yang mana? Kalau saya sih kondisi saat ini ya, melihat kondisi saat ini koin BAT recommended untuk dibeli, ya kan? Sambil dilihat apa namanya gapnya ini. Lah ini kan masih tinggi dia harga jualnya. Nanti kalau seandainya teman-teman dapat nih ya, pokoknya dapat di harga 23.000 nih. Seperti yang saya referensikan tadi, dapat di harga 23.000 umpamanya ya kan. Lihat orang mau order jualnya paling banyak di harga berapa. Itu ya kan. Paling banyak pokoknya di harga tadi kita lihat ya kan. Order jualnya orang paling banyak di harga ini. Mana tadi? Maaf. Di harga 23.210. Jadi teman-teman bisa aja begitu dapat di harga 23.000, terus teman-teman langsung order jual di harga 23.200 umpamanya. Nah, kalau seandainya dalam satu hari terjadi langsung dapat kan lumayan koinnya. Dan enaknya di cryptocurrency ini teman-teman tuh bebas mau jual beli, order dan sebagainya itu bisa saja. Tinggal tombol saja hijau beli, merah jual. Nah, jadi itu teman-teman informasi. Ini informasi yang saya dapatkan hanya menggunakan instrumen yang ada di aplikasi rekeningku ya. Beda lagi kalau seandainya teman-teman mau agak sedikit berpikir, teman-teman bisa lihat beberapa informasi yang ada di apa tuh namanya di Coin Market lah, Coin Gecko dan sebagainya. Yang terpenting teman-teman adalah harus melihat volume perdagangan. Yang masuk 5 besar ini biasanya orang yang paling banyak melakukan pembelian. Itu artinya yang lagi ngetren lah. Oke teman-teman ya. Oke, selamat mencoba bagi pemula. Dan bagi teman-teman yang penasaran mau trading kripto, bisa aja daftar di aplikasi rekeningku. Link referralnya nanti saya lampirkan di deskripsi ya kan, di deskripsi. Jangan lupa teman-teman bisa klik itu aja, nanti bisa terdaftar dan persyaratannya diikuti, dan teman-teman dalam jangka waktu dekat bisa melakukan transaksi trading kripto. Saya udah pakai ini sudah kurang lebih hampir 3 tahun ya kan. Nah, ini sebenarnya kan BAT-nya bisa turun. Jadi kalau seandainya order di harga 23.000 tadi sudah dapat ini turun lagi kan, tapi nggak apa, biasa seperti itu. Jadi ordernya itu teman-teman bisa melihat perdagangannya dalam 30 menit ini. Dalam 30 menit ya, betul. Nah, ini bisa terus turun lagi. Bisa terus turun lagi karena apa? Ini sekarang kan masih hijau. Nanti kalau dia itu sudah memerah ya kan, berarti kan bisa turun lagi. Tunggu aja terus turun. Nanti bisa order di harga pokoknya 21.000 bisa saja. Terus bisa naik lagi begitu dia tuh sudah menghijau. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti inilah. Ini enaknya begitu dia tuh turun, katakanlah lah, ini kan juga merah, ya kan? Nah, begitu dia tuh udah mulai naik, titik supportnya di sini, ya kan? Di sini titik supportnya, ini sudah mulai menghijau satu, terus dia agak naik, ini juga ikut naik. Jadi teman-teman bisa melihat, kalau teman-teman yang sudah lama menggunakan aplikasi rekeningku itu pasti hafal dengan pola-pola yang ada di sini. Itu aja teman-teman, semoga bisa membantu. Pesan saya adalah gunakan uang untuk trading kripto ini benar-benar uang dingin. Uang bukan hasil pinjaman, apalagi katakanlah sampai menggadaikan harta benda dan sebagainya. Karena trading ini, apalagi di kripto, ini berisiko tinggi juga. Artinya harga bisa sewaktu-waktu naik tinggi, kita bisa jadi orang miliarder, bisa-bisa sewaktu-waktu bisa turun anjlok ke bawah. Itu resikonya di situ ya teman-teman ya. Tapi selama kita katakanlah nilai koin ini turun, selama kita tidak menjual, kita tidak akan rugi. Ya.
Yang pertama itu gunakan uang aman, yang kedua gunakan manajemen keuangan, jangan langsung dibelikan totalitas uangnya. Kalau seandainya turun jadi sangkuter, gunakan manajemen keuangan, bertahap belinya. Pokoknya beli 2 juta dulu, begitu turun 10-15% beli 2 juta lagi, berarti ntar akumulasi 4 juta dan jumlah koin sekian. Nah terus turun lagi nih sampai 15%, karena yang uang kita belanjakan sudah 4 juta, kita belikan lagi senilai 4 juta, jadi sudah 8 juta dengan koin sekian, sehingga didapatkan nilai rata-rata berapa. Nah begitu katakan naik dalam 1 minggu langsung kita jual. Itu teman-teman ya, selamat mencoba, tetap belajar, jangan jangan kupu, jangan angkara murka, yang penting target kita adalah setiap hari cuan. Itu aja bisa kami sampaikan. Jangan lupa yang belum subscribe segera subscribe, like, komen ya kan. Jika bermanfaat bisa share ke teman-temannya. Supaya apa? Supaya channel saya ini terus bisa berkembang dan berikan manfaat buat teman-teman trader kripto pemula. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.